Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini ketemu lagi dengan Ibu Dewayu. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang materi PPB, yaitu pengolahan pastry dan bakery. Ibu sudah membahas secara umum materi tentang pastry dan bakery. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita lanjutkan materi kita masih sama tentang pengolahan adonan beragi. Nah, untuk mengingatkan kalian pada pertemuan kita kali ini, KD yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini yaitu menganalisis kue dari adonan beragi. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu membuat kue dari adonan beragi. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu bahan untuk membuat produk adonan beragi, kemudian proses pembuatan produk adonan beragi. Di sini ya, bahan utama dari kue adonan beragi itu adalah tepung ya anak-anak ya. Nah, tepung terigu yang kita pergunakan tepung jenis hard atau protein tinggi dengan kandungan gluten di atas 12,5%. Nah, selanjutnya yang kedua ada air atau cairan ya. Nah, air sebaiknya itu yang bagus kita pergunakan adalah air es, sebab pada proses pembuatan produk itu pasti selalu melibatkan cairan ya dan ragi. Selanjutnya ya, susu. Ya, pada umumnya susu digunakan ya dalam pembuatan roti adalah susu bubuk ya, susu skim atau susu full cream bubuk, bisa juga susu cair ya. Nah, selanjutnya ya, bahan untuk pembuatan adonan beragi itu tentunya ada yeast atau ragi itu sendiri ya. Nah, ragi ya ini menjadikan adonan mengembang, kemudian terbentuknya serat-serat ya pada adonan, kemudian menghasilkan aroma yang khas ya pada roti tersebut ya. Selanjutnya garam ya anak-anak ya. Penggunaan garam pada pembuatan roti ya itu kira-kira 1-2%. Nah, sifat garam yang baik itu adalah mudah larut dalam air, halus dan tidak menggumpal ya. Tentunya garam itu bersih ya yang dipergunakan. Nah, selanjutnya ya, bahan untuk membuatan adonan beragi itu ada gula ya. Gula yang baik ya harus bersih ya. Kemudian mudah larut dalam air ya, butirannya itu tidak terlalu besar. Nah, jadi pada proses pembuatan roti manis, gula yang digunakan itu sebanyak 10-30% dan optimumnya pada kisaran 15% sampai 25% dari berat tepung atau berat bahan utamanya ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Bahan selanjutnya untuk membuat adonan beragi itu ada lemak ya. Nah, lemak ya di sini itu berfungsi untuk mendapatkan cita rasa yang lezat ya. Kemudian untuk penggunaan margarin pada roti itu lebih beraroma. Bahan selanjutnya itu ada telur ya. Telur di sini ya berfungsi dalam proses pembentukan
krim ya, meningkatkan jumlah gas ya yang ditangkap oleh gluten, kemudian memberikan warna serta flavor yang khas ya. Kemudian ya sebagai pelunak dan memberikan kontribusi ya terhadap nilai gizi ya. Kemudian ada bread improver. Nah, ini adalah bahan tambahan ya anak-anak ya. Dosisnya itu berkisaran 0,3 sampai 1,5% dari berat bahan. Selanjutnya kemarin pertemuan minggu lalu Ibu juga sudah membahas peralatan ya anak-anak ya. Nah, untuk mengingat kembali ya peralatan apa saja yang kalian pergunakan ya, kalian bisa lihat pada slide tayangan materi Ibu ya. Kemudian ya yang Ibu bahas di sini proses dari pembuatan adonan beragi ya. Yang pertama itu ada metode cara cepat atau strike dough metode. Nah, pada strike dough metode ya, dalam pembuatan roti semua bahan itu diaduk menjadi satu. Waktu fermentasi bisa bervariasi ya anak-anak ya, antara 2 sampai 3 jam ya. Kemudian adonan tersebut harus mencapai kira-kira 80% ya. Selanjutnya adonan dibentuk sesuai dengan peruntukan bentuk roti. Nah, selanjutnya proses pembuatan roti yang kedua ada spong and dough metode ya, pembuatan roti metode biang ya. Jadi pembuatan roti metode biang ini terdiri 2 kali ya pencampuran adonan ya. Jadi adonan yang pertama itu dibuat ya atau dicampur membentuk biang atau spongnya dan difermentasi selama 3 sampai 6 jam. Kemudian adonan yang lagi satu dicampur dengan bahan yang lain ya, membuat doughnya. Setelah itu adonan ya diuleni sampai kalis, kemudian dicampur jadi satu, difermentasi lagi ya. Itu selama 20 sampai 30 menit. Ibu tampilkan satu jenis resep ya, mungkin kalian bisa baca di sini ya, ada resep cara membuat donat ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Nah, kalau ada permasalahan, pertanyaan seputaran materi pada hari ini, kalian bisa sampaikan pada forum diskusi. Silakan ya, kalian bisa menyampaikan permasalahan kalian di sana atau chat WA ya, melalui WA ke Ibu ya. Jadi mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik ya. Oke, materi hari ini Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.